Mungkin beberapa dari kalian udah nggak asing dengan brand yang namanya Nuvi. Yes, brand ini pertama kali menghadirkan sebuah mechanical keyboard low profile yang super catchy, desainnya estetik, bahkan dapat waifu pula. Dan kemarin itu juga dia udah sempat ngirimin kita juga sih sebuah custom mechanical keyboard yang bisa di custom di websitenya, dan itu udah dibahas sama John Mac. Cuman kan itu belum hadir secara resmi ya di Indonesia. Nah, kalau misalnya yang kali ini gue mau stay di yang resmi-resmi aja deh, yang bisa dibeli di Tokped. Terus juga dia masih yang low profile. Dan kalau waktu itu si Tommy udah ngebahas yang versi 75%-nya alias yang TKL, kali ini kita mau ngebahas yang versi full size. Soal pengalaman unboxing, Nuvi itu memang juaranya sih dari dulu. Lihat aja nih, selain dari keyboardnya, kita dikasih manual book dengan stiker-stiker waifu, kabel USB-C to A, switch dan keycap puller, dikasih spare keycap dengan alternatif color juga, bahkan kita dikasih spare switch dengan variasinya mereka. Buat USB dongle-nya sekarang kita juga dikasih cover yang bisa di-attach ke kabelnya gitu. Nah, lanjut ke quick guide dari Nuvi-nya. Ini juga desainnya simple, gampang dimengerti, dan seperti biasa di belakangnya juga ada waifunya biar bisa dipajang menjadi poster. Melihat ke keyboardnya, desainnya ini nggak jauh berbeda dengan Nuvi R75, layoutnya pun ya kurang lebih sama. Hanya aja di sini Nuvi memberikan numpad yang berdempetan di sebelah kanan. Di sini Nuvi kayaknya memang menjaga banget ukuran dari keyboardnya, jadi buat menghemat tempat lagi, Nuvi menaruh home, page up, page down-nya itu secara horizontal di pojok kanan atas. Jadi ukuran dari keyboardnya itu sendiri itu hanya 37 cm x 13 cm, sementara tebalnya itu hanya sekitar 13 sampai 22 mm. Ringkas banget, bahkan kalau mau dibawa kemana-mana juga ini masih enak. Keyboard ini juga punya adjustable fit di bawah antara flat, 6,5 derajat, dan 8,5 derajat. Di bagian bawah, seperti biasa, Nuvi juga menambahkan metal yang glossy kalau kalian mau ngaca saat lagi ngetik. Nah, untuk pembelian, jadi ada 3 pilihan warna buat Nuvi R96 V2 ini. Ada Lunar Grey, Basalt Black, atau review unit kita yaitu Ionic White. Pilihan switch-nya ini juga lumayan banyak, dan khasnya Nuvi juga ada Moss dengan 60 gram force, Cowberry di 45 gram force, paling ringan itu ada Aloe dengan 37 gram force, dan kalau unit review kita itu adalah Wisteria dengan 55 gram force. Dan sebenarnya Nuvi juga memberikan pilihan blue dan red kalau misalnya kalian mau switch yang mainstream aja. Dan seperti biasa, keyboard ini juga hot swap, jadi bisa kalian ganti-ganti kalau kalian bosan dengan switch yang kalian beli. Di website resminya juga kita sebenarnya bisa membeli extra keycap set mereka yang bertema, namun nggak tahu apakah di Indo ini ada atau enggak, karena di Tokped itu tidak ada pilihannya. Nah, kalau kalian ingin beli keyboardnya aja tanpa folio, secara resmi harganya di Indo itu adalah sekitar 2,7 jutaan, tapi kalau mau dengan new folionya harganya menjadi 3 juta pas. Jadi, setelah selesai dengan desainnya, gimana sih pengalaman pakai keyboard ini buat daily driver? Karena gue cuma pernah pakai satu keyboard mechanical low profile, jadi mungkin pengalaman gue nggak terlalu banyak ya. Buat layout, jujur karena ini adalah keyboard dibuat super compact, ini butuh pembiasaan banget. Seperti contohnya, gue mau pencet delete aja yang biasanya ada di sebelah kanan backspace, ternyata ini di atas. Lalu page up dan page down itu bukan atas dan bawah, melainkan kanan dan kiri. Jadi refleksnya agak aneh, dan numpadnya itu terlalu rapat, membuat kita suka typo. Ya intinya harus ada pembiasaan lah dari keyboard yang biasa. Tapi gue sukanya Nuvi ini punya quick access media button seperti play, pause, next, previous, sama volume adjustable button juga yang memudahkan kita kalau lagi mau ngatur-ngatur lagu pas lagi produktif. Nah, catatan aja, apabila kita nggak pakai adjustable fit-nya alias di flat aja, keyboard ini tuh gampang meluncur alias dia nggak ngegrip, jadi disarankan untuk pakai fit-nya itu selalu. Lalu buat koneksi, secara teknis keyboard ini bisa connect ke 4 device sekaligus, di mana 3 itu adalah Bluetooth 5.1 dan satunya itu adalah 2.4G dongle. Dan buat polling rate-nya, yang 2.4G ini bisa sampai 1000 Hz polling rate, sementara untuk Bluetooth-nya itu bisa sampai 175 Hz. Dan memang bener sih, sejauh ini kita memang nggak merasakan adanya delay saat gaming menggunakan dongle-nya. Ya diajak main game AAA masih enak banget lah.
Nah, buat pengalaman ngetiknya, kalau yang Wisteria ini menurut kita cukup enak ya ngetiknya. Di 55 gram force ini lebih seperti tactile ketimbang linear. Spacebarnya ini menggunakan teknologi dari Nuvi yang dinamakan spacebar silikon untuk menyamai suara switchnya dengan key yang lain. Keycapnya dia menggunakan double shot PBT dan kerasa banget kalau ini adalah keycap yang premium. Lalu RGB juga ada di keyboard ini, mode opsinya juga lumayan banyak, bisa diatur-atur lewat FN dan arrow. Sebenarnya ini subjektif, tapi kalau kita sendiri lebih suka yang statik-statik aja. Lalu buat baterai, Nuvi klaim bahwa baterainya ini berkapasitas 4000 mAh, gede banget ya. Dan sejak kita tes sekitar 5 hari kemarin, dimana sehari itu sekitar 6 jam menggunakan keyboard ini, alias kalau di total sekitar 30 jam di RGB static, dia nggak memberikan adanya tanda-tanda lowbat sama sekali. Teknologi di dalam keyboardnya juga lumayan canggih. Dia menggunakan IXPE switch pads yang diberi PET soundpad antara poron foam dan switch padnya. Jadi membuat keyboardnya ini jadi lebih silent dan juga lebih empuk. Kalian bisa dengar sendiri buat sound testnya di sini. Kalau kita melihat market ya, sebenarnya Nuvi Air 96 V2 ini memang adalah sebuah opsi yang premium, apalagi dia harganya itu udah 2,7 sampai 3 juta. Dan ya itu karena juga udah didistribusikan oleh distributor resmi PT NMT Indo dan dia juga sudah memberikan garansi juga. Dan kalau misalnya gue bilang sih kayaknya ini memang ditujukan untuk orang-orang yang bisa meng-appreciate desainnya dia, build quality-nya dia, fitur-fiturnya dia, dan bahkan teknologi-teknologi yang ada dalam keyboard ini seperti spacebar silikonnya itu tadi. Itu kan cuma ada di Nuvi doang. Dan kalau misalnya dari gue sendiri, gue sebenarnya kalau memang gue adalah orang yang memang bisa meng-appreciate fitur-fitur tersebut, mungkin gue bakal beli ini kalau gue punya uang lebih. Tapi kalau kalian mencari alternatif yang lebih murah daripada Nuvi ini, Keychron aja yang full size low profile mechanical mereka itu harganya cuma 1,8 jutaan. Ya beda cerita kalau kalian mau mencari alternatifnya itu TKL juga nggak apa-apa, asalkan low profile mechanical. Masih banyak sih yang harganya itu di bawah sejuta, seperti Ajas, Red Dragon, atau bahkan Techwear juga punya alternatif yang kere-hore. Ya paling itu aja sih video kita kali ini. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa untuk kasih kita like, share, dan subscribe. Di sini gue Rizky, always stay safe and stay healthy.